Saudara, kita bersama-sama masuk dalam sebuah ibadah di masa Advent yang pertama. Kami mengundang saudara untuk kita bersama-sama merayakan, memuji dan menyembah Kristus yang telah mengasihi kita. Di dalam ibadah ini adalah merupakan sebuah tempat yang penuh dengan kasih karunia, sebuah tempat penerimaan untuk orang-orang yang tidak sempurna, untuk kita bersama-sama merayakan masa Advent yang pertama ini. Mari bersama-sama saudaraku, kita rayakan dengan setiap hati, dengan ditandai penyalaan lilin yang pertama. Ibadah kita didasarkan oleh firman Tuhan yang diambil dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, di atas dasar kekuasaan dan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Yang berbunyi seperti ini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami ingin menikmati masa Advent yang pertama di dalam ibadah ini. Kami ingin menikmati sukacita Natal yang pertama. Kami ingin mengalami segala damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Putra-Mu Kristus Yesus bagi kami semua. Kami siap untuk masuk dalam sebuah ibadah dengan hati yang penuh sukacita. Kami siap untuk mengagumi segala keberadaan-Mu dan segala sifat dan kekuatan-Mu di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk kita bersama-sama bangkit berdiri dengan gereja sepanjang abad dan di segala tempat. Kita bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah. Puji nama Tuhan. Kita dalam hadirat-Nya, saudara. Mari dengan sepenuh hati kita tundukkan kepala kita. Kita mau sama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata dalam Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mari sama-sama kita berbalik, saudara. Sebab Yesus sendiri yang panggil kita pulang. Mari kita ambil satu waktu, 1-2 menit ini. Untuk kita sama-sama mengaku dosa kita. Mengaku ketidaklayakan kita. Dengarkanlah berita anugerah. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapa, kami bersyukur, kami bersukacita
Sebab kami punya Allah yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami punya Yesus yang mati di atas kayu salib buat tebus kami dan jadikan kami layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan. Mari saudara. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Panggil Dia saudara. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, kami rasakan kedamaian. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri kita panggil Dia saudara. Yesus, kami sujud di hadapan-Mu. Sujud di hadapan-Mu. Sembah Dia saudara. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah keagungan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan terima sembah kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Yesus, ku sembahkan. Kami sujud di hadapan, sujud mengakui kebesaran, di keagungan-Mu, kehebatan-Mu ya Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi
panggil dia saudara. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk mari nyatakan saudara sama Tuhan Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari nyatakan, orang lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Namanya Yesus, saudara. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari saudara dengan bersuka cita kita sambut dia.
sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita beri tepuk tangan. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Shalom, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memasuki minggu pertama Adventus, di mana beberapa minggu lagi kita akan merayakan hari Natal. Kita melihat di sini ada pohon Natal. Ini adalah tanda bahwa kita sebentar lagi akan memasuki hari Natal, hari kelahiran Yesus. Mari saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang nyanyian pujian Maria yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu ya Tuhan boleh membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, sehingga kami terus memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami membutuhkan hikmat-Mu. Berikanlah hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh membuka setiap hati kami. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Dan berkati juga Tuhan untuk bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh berkata-kata sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya memberikan subjudul hari ini adalah Hatiku Bergembira Karena Dia. Kita akan bersama-sama membaca Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Saudaraku, apa yang membuat Anda bergembira dan bersuka cita? Apakah karena dalam kondisi seperti saat ini tidak ada pemotongan gaji di kantor? Atau ada orderan yang meningkat? Atau karena dalam kondisi seperti ini Anda masih bisa mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pacar, lulus dengan nilai yang terbaik, yang baik, walaupun dalam keadaan sekolah atau kuliah online, atau mendapatkan cucu, mendapatkan anak, dan masih banyak lagi. Apakah itu yang membuat saudara berbahagia dan bergembira? Namun bagaimana jika hal yang sebaliknya yang menimpa kita? Apakah kita masih bisa bersuka cita? Saya sendiri sempat mengalami satu hal yang berkaitan dengan sukacita, saudara. Jadi selain saya melayani di GKBJ Depok, saya diberikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh Tuhan menjadi seorang pengajar musik bagi anak-anak di satu sekolah musik di Jakarta, daerah Bandengan Utara. Jadi saya mengajar musik untuk anak-anak selama hari. Jadi setiap hari Senin dan Selasa saya naik kereta dari Depok ke Jakarta untuk mengajar. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada saya lebih dari 20 murid anak untuk diajar dan selama 2 hari ini. Tetapi ketika kondisi pandemi COVID ini mulai masuk ke Indonesia dan PSBB mulai diberlakukan di awal tahun ini, kehilangan lebih dari 50% penghasilan saya dan murid saya. Dan saudara, tidak mudah bagi saya pada saat itu untuk menerima hal ini. Mungkin di 1 atau 2 minggu awal saya masih bisa mencoba untuk beradaptasi. Saya mencoba untuk bersyukur pada saat itu. Tetapi ketika semakin lagi banyak penyebaran COVID ini, sedikit demi sedikit murid saya juga mengajukan cuti. Bayangkan saudara, saya sudah kehilangan 50%, lebih dari 50% penghasilan saya, dan dari kurang dari 50% itu saya harus kehilangan lagi pada saat itu, dan itu semakin membuat saya kehilangan sukacita. Saya kehilangan rasa syukur pada saat itu.
Tetapi setelah melewati beberapa bulan, saya bersyukur saya memiliki komunitas yang terus mendoakan saya, yang terus mengajarkan saya, ayo kita tetap bersyukur. Karena masih banyak hal yang dapat kita syukuri, walaupun pada saat itu juga banyak hal yang harus hilang dalam keadaan seperti ini. Dan bagaimana dengan saudara-saudara? Di tengah-tengah pergumulan dan keadaan yang serba tidak menentu seperti saat ini, masih adakah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bergembira dan bersuka cita? Mungkin karena ekonomi, seperti yang saya alami, dan juga yang dialami oleh para pedagang. Mereka mengeluh karena mereka harus tutup toko lebih awal dari yang sebelumnya. Mungkin ada karena masa depan yang tidak pasti, yang tidak kunjung mendapatkan pasangan, belum memiliki anak, sulit mendapatkan pekerjaan dan yang lainnya. Kondisi politik dan keamanan di Indonesia, atau karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau persoalan, pergumulan yang kita hadapi tidak kunjung selesai, tidak kunjung berhenti, yang terus menimpa kita, dan masih banyak lagi. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu, Maria, Ibu Yesus, seorang perempuan muda dan sederhana, memberikan teladan bagi kita semua bagaimana seharusnya kita dapat bergembira dan memuliakan Allah di tengah-tengah pergumulan yang dihadapinya. Mari kita mau sama-sama melihat apa saja pergumulan yang dihadapi oleh Maria pada saat itu. Yang pertama, Maria mengalami sebuah kemiskinan, keadaan kemiskinan. Karena di zaman itu Maria itu termasuk dalam kategori rakyat yang miskin. Jika dia kaya, dia tidak mungkin sulit untuk mendapatkan tempat pada saat melahirkan, untuk bisa melahirkan pada saat itu. Kemudian apalagi yang digumulkan oleh Maria pada saat itu? Berkaitan dengan berita yang baru dia terima dari malaikat. Dia seorang perempuan muda yang belum menikah dan bahkan masih bertunangan. Bayangkan, selama panjang perjalanan dia menuju rumah saudaranya Elizabeth, berbagai perasaan bercampur aduk, antara ragu, dia juga senang karena dia dipilih menjadi ibu bagi seorang Mesias, tapi dia juga merasakan rasa takut, dan semua itu menimpa Maria pada saat itu. Ketika sampai di rumah Elizabeth, dan Elizabeth membalas salam yang disampaikan dengan nubuat dari Tuhan, tanpa ditahan lagi, dikatakan meluap pujian dan nyanyian yang spontan keluar dari hatinya yang paling dalam. Dan di dalam Alkitab dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Saudaraku, kata jiwa, hati menunjukkan kepada keseluruhan keberadaan seseorang. Dan kata memuliakan dalam bahasa aslinya adalah megaluno, itu artinya adalah membesarkan. Dan nyanyian pujian Maria ini disebut juga Magnificat, nyanyian Magnificat. Dan saudara, kegembiraan Maria tidak dialaskan kepada apa yang dia punya, apa yang dia miliki, atau apa yang dia lihat, atau apa yang dia rasakan. Karena jika itu dialaskan kepada apa yang dia punya, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan, berubah. Dan bahkan semua itu dapat hilang begitu saja. Tetapi kegembiraannya Maria dialaskan kepada satu pribadi yang menempati tempat terutama dalam hidupnya. Hal ini terlihat jelas dari fokus nyanyiannya Maria adalah Tuhan Allah dan janji firman-Nya. Mari kita lihat bersama-sama janji Allah kepada kita. Yang pertama adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Mari kita sama-sama membaca di Lukas pasal 1 ayat 47, dikatakan bahwa dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, Maria menyebut Allah sebagai juru selamatku. Maria menyadari keadaan dirinya yang berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat.
pada saat itu malaikat Gabriel sudah mengabarkan bahwa bayi yang dikandungnya dan akan dilahirkannya kelak akan menjadi juru selamat bagi setiap manusia untuk menebus dosa kita semua dan dosa Maria. Tidak ada suatu hal yang lebih menggembirakan saudara ketika kita mendapati bahwa kita adalah pribadi yang diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Yesus, Juru Selamat, mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Masihkah kita bergembira dan kita bersyukur, kita merayakan akan hal ini saudara? Mari kita mau sama-sama mensyukuri akan anugerah Tuhan ini. Dan yang kedua saudara adalah Allah yang memperhatikan. Kita mau sama-sama membaca di Lukas pasal 1 ayat 48 bagian A. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara, hati Maria dipenuhi dengan keheranan sekaligus kekaguman tentang bagaimana mungkin Allah memperhatikan dan memilih dia, seorang yang sederhana, seorang yang berdosa, seorang yang miskin, yang masih muda dan tidak berpengalaman, tidak terpandang, yang berasal dari sebuah desa dari Nazaret, yang belum berpengalaman seperti dirinya. Padahal mungkin pada zaman itu masih banyak gadis-gadis lain yang jauh lebih baik dari dirinya. Dan saudaraku, menjadi ibu bagi Mesias. Ibu Mesias adalah impian bagi setiap gadis Israel. Maria pada saat itu sangat mengaminkan perkataan sanak saudaranya Elizabeth bahwa ia adalah wanita yang paling berbahagia dan diberkati di antara semua wanita. Maria menyadari bahwa bayi yang di dalam kandungannya merupakan sebuah bukti bahwa Allah memperhatikan orang yang miskin, orang yang sederhana, dan orang yang rendah. Jadi saudaraku, tidak perlu kita menjadi sedih, tidak perlu kita kecil hati ataupun kecil ketika dunia dan orang sekitar kita tidak memperhatikan kita. Di hari Adventus pertama ini, beberapa minggu lagi kita menjelang hari Natal, ingatlah bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini membuktikan bahwa Allah memperhatikan kita, memperhatikan Anda dan saya. Saya punya sebuah kesaksian saudara. Saya mengalami sebuah pengalaman bersama dengan bagaimana Allah memperhatikan saya. Jadi pada saat itu saya melanjutkan dan menyelesaikan studi saya di Korea Selatan di akhir tahun 2018 lalu. Dan sebenarnya saya mulai studi itu di tahun 2016 sampai 2017 pertengahan. Tetapi karena ada 1-2 hal yang terjadi pada saat itu, saya harus cuti. Kemudian saya kembali lagi ke Indonesia. Dan saya kembali lagi ke Korea Selatan untuk menyelesaikan presentasi terakhir saya di tahun 2008 akhir kemarin di bulan November. Dan selama 3 minggu lebih saya itu berada di sana dalam keadaan sendirian. Waktu pertama kali saya berangkat ke Korea Selatan di tahun 2016 sampai 2017 pertengahan, itu saya masih sekali teman-teman orang Indonesia yang berjuang bersama. Jadi mereka juga berasal dari kampus yang sama dan mereka berkuliah bersama-sama di kampus yang sama di Korea Selatan dan kami tinggal bersama-sama di asrama yang sama seperti itu. Tetapi beberapa dari mereka pada saat itu ada yang sudah selesai berkuliah sehingga mereka harus kembali ke Indonesia. Sebagian lagi itu mereka ada yang studi, ada yang kerja, tetapi mereka pindah ke kota lain. Jadi pada saat itu saya tinggal di kota Daejeon namanya, dan sebagian teman-teman saya itu tinggalnya di kota Seoul. Ada beberapa juga di kota lain. Dan saya harus menempuh perjalanan dari kota saya ke kota teman saya ini sekitar 3-4 jam dengan transportasi bus. Dan jika saya ingin bertemu dengan mereka pada saat itu. Tetapi pada tahun 2018 akhir kemarin itu fokus saya adalah saya ingin menyelesaikan dan
persiapkan presentasi terakhir S2 saya pada saat itu. Jadi saya tidak memiliki banyak waktu untuk bisa bertemu bolak-balik dari kota saya ke kota mereka untuk bertemu dengan mereka. Dan pada saat itu saya jujur saya merasa sangat kesepian. Saya merasa sendiri, saya merasa tidak ada yang memperhatikan saya pada saat itu. Dan saya harus merasakan yang tadinya bersama-sama, tetapi saya harus mengalami banyak pergumulan sendiri pada saat itu. Saya bisa menceritakan bagaimana sulitnya saya mempersiapkan presentasi akhir saya secara langsung pada teman-teman. Pada saat itu juga saya mengalami banyak sekali pergumulan yang saya bawa dari Indonesia. Salah satunya itu adalah saya kehilangan pekerjaan saya. Saya harus berhenti dari pekerjaan saya di Indonesia karena saya harus melanjutkan studi saya dalam kurun waktu yang cukup lama pada saat itu. Dan banyak sekali pemikiran yang membuat saya tidak bisa bergembira, tidak bisa bersuka cita pada saat itu. Dan sebelum saya kembali untuk melanjutkan studi saya pun, selama saya cuti, sebenarnya juga sudah memiliki satu pemikiran untuk berputus asa. Saya ingin berhenti saja, saya ingin berhenti dari cuti saya dan benar-benar berhenti dari kuliah saya. Padahal tinggal sebentar lagi, saudara. Karena saya mampu, saya merasa saya tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Bayangkan saudara, saya harus berpresentasi dalam bahasa Korea dan saya juga harus bernyanyi dalam bahasa asing yang lainnya. Belum lagi saya harus latihan dan juga saya harus sambil mempersiapkan presentasi saya dalam bahasa Korea itu. Saya tidak memiliki teman-teman saya pada saat itu karena mereka juga sibuk dengan hal-hal yang harus mereka kerjakan pada saat itu. Dan pada saat itu saya juga mengalami satu pergumulan di mana saya harus tinggal. Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk saya bisa makan, saya harus tinggal di sana pada saat itu. Tetapi pada saat saya mengalami pergumulan seperti itu pun saya juga mengalami bagaimana Tuhan memperhatikan saya. Saudara, asal saudara tahu, pada saat itu saudara, Tuhan mempertemukan seorang guru bahasa Korea pada saat saya pertama kali kuliah di tahun 2016 pada tahun-tahun yang lalu. Saya dipertemukan seorang guru bahasa Korea di sana. Dan saya tinggal di rumah beliau selama 3 minggu lebih saya berada di Korea itu. Bahkan beliau mempersiapkan makanan saudara bagi saya. Beliau juga makan bersama-sama dengan saya. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk makan, untuk tinggal pada saat itu karena ada guru bahasa Korea saya ini. Dan saudara, tidak sampai di situ saja. Saya mengalami pergumulan untuk mempersiapkan presentasi saya. Dan Tuhan mempertemukan saya kepada seorang dosen yang rela mau membantu saya untuk memperbaiki setiap bahasa Korea dalam presentasi saya. Beliau rela menyediakan waktunya untuk tetap mengevaluasi dan memberikan saran mengenai tugas akhir saya pada saat itu. Dan beliau ini pada saat itu sangat sibuk. Beliau sedang melanjutkan studi S3, beliau di sekolah teologi, tapi beliau rela setelah selesai kuliah, entah itu jam 8 malam, entah itu jam 9 malam, beliau mengajak saya untuk bertemu di sebuah kafe dan beliau mulai mengevaluasi bahasa Korea saya dalam presentasi saya. Bayangkan saudara, lihat saudara, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Mungkin saudara tidak mengalami pengalaman yang sama persis seperti yang saya alami. Tapi ingatlah, Tuhan dapat menggunakan, dapat memakai hal apa saja. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sangat memperhatikan kita. Dan orang-orang yang ada bersama saya pada saat itu, yang Tuhan pertemukan kepada saya pada saat itu adalah gambaran Yesus bagi diri saya pribadi. Dia peduli kepada saya dalam keadaan apapun yang saya alami. Kita harus selalu ingat akan kasih Tuhan, saudara. Di minggu menjelang hari Natal ini, biarlah teladan dari Maria bagi kita di ayat 48 ini dalam nyanyian pujian yang diungkapkannya, mengingatkan kita bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini membuktikan bahwa Allah memperhatikan kita. Dan yang terakhir saudara yang ketiga,
Allah melakukan perbuatan yang ajaib. Maria adalah orang pertama yang mempertanyakan bagaimana mungkin ia dapat mengandung dan melahirkan Mesias sementara ia belum menikah. Ia belum bersuami, masih bertunangan pada saat itu. Mari kita lihat bersama-sama, kita mundur sedikit di ayat 34. Dikatakan bahwa kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tetapi hal itu tidak mustahil bagi Allah. Maria mengalami satu kenyataan bahwa ia hamil. Dan ia semakin lagi diteguhkan ketika ia bertemu dengan sanak saudaranya Elizabeth, karena pada saat itu Elizabeth saudaranya juga mengalami satu keajaiban Allah dengan hamil di masa tuanya. Saudara, zaman sekarang hamil di masa tua bukan hal yang biasa. Saya saja yang saat ini sedang menginjak umur 30, sudah banyak sekali orang-orang yang sangat memperhatikan saya. Jadi banyak orang-orang yang bilang, bagaimana nanti kamu menikah di umur, kamu belum menikah saat ini, nanti kamu menikah di umur 30 ke atas, sulit untuk mengandung, sulit untuk hamil dan sebagainya, daripada di umur 20-an. Tetapi saudara, hal ini memberikan pengharapan bagi saya pribadi. Karena anak adalah karunia dari Tuhan. Amin. Dan saudara, seringkali di masa-masa sukar seperti itu, kita kehilangan kemampuan untuk mempercayai bahwa Allah itu Maha Kuasa. Seringkali kita kehilangan kepercayaan bahwa Ia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib sampai hari ini. Sehingga yang terjadi adalah kita lebih sering menyerah, kita lebih sering pasrah. Bahkan kadang-kadang kita menjadi khawatir karena kita mengandalkan pemikiran kita, perasaan kita, dan mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala hal yang ajaib di luar pikiran manusiawi kita. Maria memberikan satu teladan kepada kita semua untuk mempercayai dan menyorakkan bahwa Allah itu sangat berkuasa dan Ia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita, bagaimanapun keadaannya. Mari saudaraku, di Minggu Adventus yang pertama ini, menjelang hari Natal, kehadiran Yesus, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini melalui seorang perempuan muda yang sederhana, yaitu Maria, mengingatkan kita bahwa selalu ada pengharapan dalam hidup kita. Dan biarlah hati kita bergembira bukan karena apa yang kita punya, bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, atau apa yang kita rasakan. Karena jika semua itu dialaskan kepada hal-hal yang kita miliki atau kita lihat, kita rasakan, itu dapat berubah, dapat hilang begitu saja. Bila hati kita bergembira karena Allah, hati kita bergembira karena Dia. Ingatlah saudara, bahwa kita punya Allah yang menyelamatkan. Kita punya Allah yang memperhatikan kita dalam keadaan sulit apapun. Dan kita juga punya Allah yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan pada minggu pertama Adventus ini. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup kami, dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, mereka yang tidak mengalami sukacita yang datang daripada-Mu. Pada hari ini mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera, hati yang gembira karena Engkau ya Tuhan, bukan karena apa yang kami miliki, apa yang kami lihat atau apa yang kami rasakan ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk terus mengandalkan akan Engkau dan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sukacita-Mu terus berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan Roh Kudus-Mu terus menghibur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami berharap kepada-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh bangkit berdiri.
Kita mau sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah ditabur, sekalipun di tengah-tengah pandemi kita mengucap syukur karena kita masih bisa menikmati firman-Nya, dan sebagai satu ungkapan syukur kita mau meresponi, kita mau memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami naikkan syukur untuk setiap kesehatan bagi kami yang telah Tuhan terus pelihara kami. Kami naikkan syukur untuk setiap makanan, minuman yang telah Tuhan cukupkan bagi kami tidak kelaparan. Kami naikkan syukur Tuhan untuk setiap pakaian yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami tidak telanjang. Dan kami naikkan syukur Tuhan untuk setiap kesehatan, keluarga, keharmonisan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terlalu banyak alasan Tuhan bagi kami untuk kami terus boleh naikkan syukur. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu bagi setiap kami. Biarlah ini boleh menjadi sebuah hal untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam kami mengiringi Engkau. Terima kasih Tuhan, sebagai respon ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan kepada gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau pakai, boleh menjadi dupa yang harum untuk memperlengkapi jemaat, memuridkan jemaat. Kau pakai Tuhan setiap para pemimpin di dalam mengelola dan juga menggunakannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa sepakat untuk setiap tangan-tangan yang sudah menabur, yang sudah memberikan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Karena kami tahu ini semua adalah milik-Mu Tuhan, kami hanya pengelola saja. Ketika kami memberi, bukan karena kami untuk diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Dan terutama kami diberkati sebuah anugerah keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, berikanlah kami hati yang terus boleh mengucap syukur, hati yang penuh sukacita, hati yang jujur, hati yang tulus ketika kami memberi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita setiap jemaat yang siap untuk memberi, kita semua boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama tetap berdiri, kita mau berdoa bagi kondisi bangsa kita, di mana kita berada di tempat Indonesia ini bukan menjadi satu kebetulan. Kita juga mau berdoa untuk GKBJ Depok, agar GKBJ Depok terus boleh menjalankan amanat agung, mencapai visi misi, dan juga kita berdoa untuk sinode GKBJ di dalam mengkoordinir, memimpin gereja-gereja lokal di lingkungan Jawa Barat maupun Sumatera dan juga Jawa Tengah dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama kita buka suara di rumah kita masing-masing, kita berdoa sepakat bagi ketiga pokok doa ini. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Ketika kami ada di bangsa ini Tuhan, tidak menjadi satu kebetulan Tuhan. Kami tahu Engkau memiliki rancangan yang indah bagi kami. Terkhusus satu hal yang sederhana yang bisa kami lakukan. Kami menjadi jemaat yang bersyafaat bagi bangsa ini. Karena di mana kami berada, Engkau letakkan, disitulah kesejahteraan diusahakan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Di dalam kondisi saat ini Tuhan, kami berdoa dan memohon belas kasihan-Mu bagi para pemimpin bangsa kami di dalam memerintah, di dalam memimpin Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Engkau cinta Indonesia Tuhan. Bapa, berkati Bapak Presiden kami, Joko Widodo, dan juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, dan juga badan legislatif maupun yudikatif. Biarlah mereka boleh bersatu Tuhan di dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan, khususnya di dalam stabilitas ekonomi dan juga keamanan. Dan juga yang terutama Tuhan, ketika pandemi melanda bangsa kami Tuhan, kami percaya bahwa pandemi ini akan selesai Tuhan. Kami percaya dengan beriman Tuhan. Bahkan Tuhan, firman-Mu berkata, apa yang gak pernah kami dengar, apa yang gak pernah kami lihat, apa yang gak pernah timbul di hati kami, Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu. Berkatilah para pemimpin kami ya Bapa.
di dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan. Agar apapun yang dibuat itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang dibuat, apapun yang diputuskan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan golongan orang banyak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga sehati sepakat Tuhan. Untuk daripada bangsa ini, dijauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkanlah dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala para pengacau Tuhan, yang ingin menghancurkan Pancasila, yang ingin menghancurkan Undang-Undang Dasar dan ideologi bangsa Tuhan, dan juga NKRI Tuhan, Bhinneka Tunggal Ika Tuhan, ingin memecah belah bangsa kami ini Tuhan. Dijauhkanlah semua itu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Bapa, kami juga datang dalam hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Khususnya untuk GKBJ Depok Tuhan. Biarlah GKBJ Depok hadir di kota Depok ini Tuhan. Kami percaya gereja ini akan menjadi gereja mercusuar. Gereja yang membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Kami tidak melihat lagi sebuah program menjadi utama kami Tuhan. Tetapi kami melihat ada agenda Tuhan yang harus kami utamakan ya Bapak. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, dan juga hamba-hamba Tuhan, majelis, badan pengurus, tim dan staf, dan juga para jemaat di tempat ini Tuhan. Dengan segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami terus boleh bergandengan tangan. Kami nggak hanya sekedar sama-sama kerja, tetapi kami bekerja sama bergandengan tangan. Hanya ada satu agenda kami, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Hanya ada satu agenda kami, yaitu boleh memperlengkapi jemaat Tuhan, agar mereka boleh menjadi serupa dengan Kristus. Mereka mau dimuridkan Tuhan, agar mereka boleh memuliakan Engkau di dalam keluarganya, memuliakan Engkau di dalam panggilannya, memuliakan Engkau di dalam keuangannya. Bapa, dengarkanlah doa kami Tuhan. Berbelas kasihanlah bagi setiap gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Agar setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh menjadi gereja-gereja, keluarga-keluarga yang tak tergoncangkan. Sekalipun masalah menghadapi kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk sinode kami Tuhan. Para pemimpin kami Tuhan. Di dalam sinode Bapak Ketua Umum Bapak Gus Chandra, dan juga Bendahara Dr. Hendra Wong, dan juga Sekretaris Umum Pendeta Roy, dan juga Bendahara Bapak Henry Effendi, di dalam kepemimpinan mereka, agar mereka terus boleh sehati sepakat Tuhan, boleh menjangkau visi daripada gereja-Mu bagi gereja lokal dimanapun kami berada. Dan berkati para gembala-gembala agar terus boleh menangkap visi-Mu Tuhan. Agar sinode GKBJ menjadi gereja yang kristosentris, gereja yang berpusat pada Kristus, gereja yang mau membawa jiwa-jiwa bertumbuh serupa Kristus sehingga berdampak bagi gereja, jemaat maupun masyarakat. Tuhan, Kau perlengkapi mereka. Berkati keluarga para pemimpin kami, usaha, pekerjaan, dan juga panggilan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka punya hati yang terus melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau dengar doa kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, di akhir ibadah ini mari kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berselebrasi sebagai umat pemenang. Kita dipilih untuk menjadi pemenang, saudara. Sebab Yesus lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih. Mari nyatakan saudara. Dari segala bangsa Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya,
sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Engkau umat pemenang, sorakan haleluya. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, Kita dipilih amin. dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami ya Tuhan, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, di ujung ibadah kita pada hari ini, saudara dimanapun Anda berada, terimalah berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang datang dari Allah Bapa yang dicurahkan di dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Diberkatilah mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Amin.